Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita. Malam ini tanpa terasa kita sudah memasuki malam yang kedua Ramadan. Walaupun sebagian saudara kita ada yang baru memulai tarawih pada malam hari ini. Perbedaan ini tentu hendaknya kita sikapi dengan saling hormat menghormati. Artinya tidak ada yang saling menyalahkan, karena kedua metode berdasarkan dalil yang rajih, dalil yang sama-sama kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muslimun rahimakumullah. Waktu yang berjalan begitu cepat ini hendaknya kita sikapi sebagai sarana muhasabah, bahwa dengan bertambahnya waktu bertambah pula usia kita. Namun harus kita sadari bahwa dengan bertambahnya waktu mengurangi jatah hidup kita di dunia yang fana ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan 1443 Hijriah. Berapa banyak saudara-saudara kita, kaum kerabat kita, sahabat kita yang telah mendahului kita, tidak bisa lagi bersama-sama kita. Untuk itu kesempatan yang disediakan oleh Allah, artinya Allah memberikan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan ini, pertanda Allah itu memberikan kesempatan, nikmat sekaligus ujian kepada kita semua. Karena dalam perspektif Islam, ujian itu tidak hanya berupa musibah, tetapi juga nikmat. Maka nikmat waktu dan kesempatan ini apakah bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Karena tentu Allah menghendaki menguji keimanan kita. Apakah kita meningkat keimanan kita, meningkat kualitas ibadah kita, meningkat kedisiplinan kita, dan meningkat amal soleh kita. Disebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asibanna su'ayyutrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji lagi. Oleh karenanya kita dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan ini adalah suatu nikmat, kesempatan sekaligus ujian bagaimana kita memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah ini. Ada beberapa hal yang perlu kita simak. Beberapa nasihat dari para ulama. Yang pertama, tetaplah kita istiqomah untuk menjaga ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Lebih-lebih di bulan Ramadan, di mana pahalanya dilipat gandakan. Di dalam suatu riwayat, pernah suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
berikan aku nasihat yang dengan nasihat itu aku tidak akan bertanya lagi. Kemudian Rasulullah memberi jawaban, qul amantu billah tsumastaqim. Katakan, kamu telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Yang berikutnya, mari kita memperbanyak amal saleh dan senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Karena tentu di antara kita tidak luput dari kesalahan. Semua manusia tak luput dari salah dan hilaf. Oleh karenanya, seiring dengan bertambahnya usia kita, hendaknya semakin banyak pula kita beristighfar kepada Allah, memohon ampunan, bertobat dengan taubatan nasuha. Nasihat dari ulama berikutnya adalah jangan kita menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Karena waktu yang terlewat tidak bisa diganti. Saking pentingnya waktu bagi kita umat Islam, maka Allah banyak sekali bersumpah di dalam Al-Quran demi waktu. Bagaimana kita seharusnya memanfaatkan waktu yang tersisa dari sisa usia kita ini. Kemudian teruslah kita berbuat baik, karena perbuatan baik sekecil apapun pasti, yakinlah Allah akan pasti membalasnya. Di dalam surah Al-Isra ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada dirimu. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu pun akan kembali kepada dirimu. Yang terakhir, nasihat yang perlu kita perhatikan dari para ulama adalah bahwa kita harus ingat kesuksesan kita saat ini bukan diukur dari seberapa banyak harta dan uang yang kita kumpulkan, yang kita simpan, tetapi seberapa banyak uang dan harta yang kita belanjakan di jalan Allah, berupa infak, sedekah, zakat, dan amal saleh lainnya. Kita merasakan di awal puasa ini ternyata masjid kita ini begitu kecil ternyata. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bergotong royong meringankan beban panitia agar masjid ini cepat selesai dan dalam gilirannya nanti bisa kita perlebar lagi, bisa diperluas lagi untuk menampung jamaah lebih banyak lagi. Demikian sedikit yang dapat ulun sampaikan dalam tazkirah malam yang kedua ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan amal ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta